Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya diskusi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang satu topik yang sangat penting juga khususnya di era seperti pandemi begini ya, yaitu sistem manajemen kinerja, performance management system. Ya. Dalam setiap episode penataan manajemen, kita akan selalu dihadapkan pada mau memulai dari mana, ya. Mulai dari mana? Biasanya kita berhadapan pada ujungnya ya dua pilihan antara menata kinerja atau menata remunerasi. Ya, kalau ini terkait dengan HR manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau sebuah rumah sakit atau klinik ya sedang dalam kondisi keuangan yang relatif oke, relatif fit, bagus, begitulah ya, maka yang disarankan untuk ditata terlebih dahulu itu adalah remunerasi, ya, sistem remunerasinya. Tapi kalau rumah sakit atau klinik tersebut sedang dalam kondisi keuangan yang kita sebut saja tidak fit, kurang fit, gitu ya, maka penataannya sebaiknya dimulai dari sistem manajemen kinerjanya. Dua hal ini kelihatan berbeda kalau kita lihat dari dihadapkan pada pilihan tadi, tapi sebenarnya dia saling terkait. Makanya kita mengenal istilah performance related pay, ya gitu ya. Jadi penggajian yang berdasarkan pada kinerja, ya begitu. Itu satu konsep yang cukup populer gitu ya, dan kemudian melahirkan ada banyak turunan-turunan dari situ ya, PRP, performance related pay. Baik, jadi kita memulai diskusi ini ya dari sebuah kisah ya. Ini sebuah kisah ya. Nanti silakan dilihat apakah ini juga terjadi di rumah sakit atau klinik kita ya. Ini saya ceritakan ya. Jadi begini. Ini ada atasan, dia ngasih ke staffnya begitu ya. Dia bilang begini. Ini ada visi perusahaan kita dan business plan. Terus staffnya baca ya. Dia baca. Visinya empowered employees working toward a common plan. Ya, dia bilang, ya kedengarannya bagus ya. Ada pemberdayaan untuk karyawan. Terus dia tanya, tapi bisnis plan-nya mana? Kok kosong? Gitu. Nah, itu rahasia, gitu, kata atasannya ya. Itu rahasia, bisnis plan itu rahasia. Terus gimana saya bisa tahu apa yang harus saya kerjakan kalau tidak diberitahu? Udah, kamu kerja aja, ya. Nanti kalau kamu salah, saya akan teriakin kamu. Tuh, katanya saya mau diberdayakan. Udah deh, kamu nggak usah terlalu harfiah begitu, nggak usah ngeyel. Gitu. Ya udah, kalau gitu saya kerja seperti biasanya aja. Ya nggak gitu, kamu nih harus disensor ya karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh anak-anak gitu ya. Lalu kemudian keduanya diam gitu, diam pandang-pandangan gitu. Terus kata stafnya, kita nih kayak dikutuk ya berdua.
kita kayaknya sama kelihatan seperti orang bodoh berdua. Ya saya juga nggak tahu karena saya sebenarnya belum pernah lihat rencana itu, gitu. Ya. Nah, ini kira-kira terjadi nggak di kita? Ya, dijawab aja sendiri-sendiri ya. Oke, jadi pertama kita lihat definisinya lah. Ya. Definisi dari sistem manajemen kinerja. Nah, jadi kita lihat di bawah ini. Sistem manajemen kinerja itu definisinya ya, proses dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kinerja seorang karyawan. Kenapa definisinya yang didorong itu adalah karyawan? Karena karyawan itu atau staff itu merupakan unit terkecil dari rumah sakit kita atau klinik kita. Unit terkecil dari sebuah organisasi, gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi ketika misalnya sekarang ini ya sedang ada WFH ya, work from home ya. Kalau di rumah sakit memang sudah lama WFH ya, work from hospital ya. Gitu. Nah, jadi ketika sedang ada WFH ini, kita jangan sampai tidak ada sistem manajemen kinerja ini. Karena kalau kita tidak punya sistem manajemen kinerja yang baik, ya, maka kemungkinannya dua hal. Yang pertama, karyawan kita justru khawatir kerja di rumah karena mereka jadinya bingung, ya, mau ngerjain apa kalau di rumah, gitu kira-kira ya. Atau yang kedua, kitanya yang bingung gitu ya, owner mungkin atau atasannya ya, saat stafnya kerja di rumah, dia seolah-olah kehilangan pengendalian gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh staff-staffnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau sebelum pandemi ini sistem manajemen kinerja tidak ada, lalu kemudian masuk ke masa pandemi ini disuruh WFH, ya pasti akan terjadi kekacauan ya. Itu pasti. Nah, oleh karenanya ini segera kita bangun ya. Kalau memang sekarang belum ada, ayo segera kita bangun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada satu kondisi yang sebenarnya ini menjadi kesempatan bagi kita untuk segera menata rumah sakit kita. Gitu. Baik. Nah, sekarang begini. Akan saya jelaskan ya, apa tadi kaitannya antara apa namanya visi misi ya visi misi tadi ya di cerita yang di depan tadi dengan bisnis plan begitu ya. Nah, di dalam bisnis plan ya, di dalam bisnis plan seharusnya ada dimuat ya, ada dimuat tentang bagaimana sebuah rumah sakit ya atau klinik itu berkinerja. Di dalam bisnis plan-nya itu harus muncul itu. Ya. Ada kontrak kinerjanya. Ya. Nah, makanya kenapa tadi bisnis plan itu diangkat. Bisnis plan itu nanti adanya di mana? Ya. Dari tiga hal ini akan kita lihat nanti ya. Jadi yang pertama begini. Kita mulai dari misi dan visi. Nanti akan ada kajiannya ya. Kita mau misi dulu atau visi dulu, gitu ya.
Nah, itu ada kajiannya sendiri. Ya, baik. Ya kita anggap aja lah sama di sini ya. Kita nyebutnya misi dan visi. Nah, jadi kalau tadi saya bicara strategi bisnis plan, ya, bisnis plan itu sebenarnya gambaran dari ya, strategi perusahaan. Ya, strategi perusahaan ya di sini. Nah, ini kita ada di sini. Jadi dari misi dan visi ini akan dihasilkan ada dua, satu yang ke sini dan satu nanti ke sana kita jelaskan. Ya. Strategi perusahaan itu sebenarnya adalah kalau kita turunkan dia menjadi sasaran hasil kerja. Ya. Jadi strategi itu seharusnya membawa kita kepada sasaran. Strategi yang kita pilih itu membawa kita kepada sasaran hasil kerjanya seperti apa, gitu. Ya. Atau dengan kata lain, apa yang harus dicapai di sini ya? Apa yang harus dicapai? Ujungnya itu target. Target apa yang harus dicapai? Jadi strategi itu membawa kita pada sasaran dan kita tahu apa yang harus dicapai atau dengan kata lain target. Nah, di sisi yang lain, ya, misi dan visi itu memuat nilai-nilai perusahaan, nilai-nilai rumah sakit kita, nilai-nilai klinik kita. Ya, apa nilainya? Core values, begitu ya, nilai inti. Ya. Mungkin teman-teman sering dengar itu. Nah, perilaku nilai-nilai perusahaan ini, ya, ini kemudian diformulasikan menjadi perilaku, diturunkan lagi menjadi perilaku, sesuatu yang lebih konkret. Ya. Kalau nilai itu biasanya ada di langit gitu ya, di bahasa langit. Nah kalau ini perilaku, kompetensi, ya, kompetensi itu kan sebenarnya komponennya ada 3 ya, knowledge, skill, dan attitude. Nah gitu. Tapi ya nilai itu tadi diturunkan menjadi perilaku-perilaku yang lebih konkret, gitu. Nah kemudian di sini kita bicara bagaimana mencapainya. Ya. Kalau tadi di sebelah kita bicara apa target yang akan kita capai di sebelah tadi. Nah, kalau di sini kita bicara bagaimana mencapainya. Nah, dua hal ini harus dibuat, harus didefinisikan dengan jelas. Kalau kita cuma bikin target saja, tapi kita tidak bikin bagaimana cara mencapainya, itu berbahaya. Ya. Bisa jadi rumah sakit kita, klinik kita itu menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang sebelah sana tadi. Dan itu tidak boleh terjadi. Apalagi bagi kita, orang-orang yang berusaha menjaga nilai-nilai spiritual gitu ya dalam aktivitas kita. Nah, jadi ini dua hal yang penting untuk didefinisikan, yang diturunkan dari visi misi atau misi dan visi gitu ya. Oke, nah saya bergeser ke sini. Ini ada 3 hal di sini yang kemudian meramu dua hal tadi ini. Jadi dua hal ini kemudian diramu di sini dan melahirkan 3 komponen sistem manajemen kinerja. Yang pertama, perencanaan kinerja. Jadi di sini kita bicara ya perencanaan tadi business plan. Nah dia masuknya di sini di perencanaan kinerja. Kita menyusun KPI-nya gitu ya sampai ke KPI. Kita susun kamus KPI-nya supaya kalau orang baca KPI kita apa, lalu orang baca orang bisa sama menginterpretasikannya, tidak multi interpretasi. Ya. Kalau kita cuma mendefinisikan KPI kita dalam 1 kata, 2 kata, atau 3 kata begitu ya, atau 1 kalimat lah katakan begitu, bisa jadi orang
orang yang membacanya menginterpretasikan bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita buat dia dalam satu kamus, ada formulanya, ada definisinya, ada denominatornya, nominatornya gitu. Itu akan jelas, ya. Nah, ini kita sebut perencanaan kinerja. Rencana tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak mengawal implementasinya. Nah, implementasi itu perlu dibarengi atau dikawal dengan ini. Ya. Hal yang kedua, yaitu bimbingan kinerja. Bimbingan kinerja ini sebenarnya ini sesuatu yang sudah sering ya kita kerjakan, tapi mungkin kita belum menyambungkan ya apa yang kita kerjakan itu dengan sebuah sistem besar yang namanya sistem manajemen kinerja. Misalnya laporan, ya, laporan pagi yang rutin misalnya, atau laporan pekanan misalnya, ya, atau briefing, ya, itu sebenarnya ya bagian dari bimbingan kinerja. Karena setiap kita rapat, misalnya pagi, ya, setiap pagi kita rapat, kemudian teman-teman kita menyampaikan kondisi terupdate gitu ya, dari masing-masing unitnya disampaikan, mulai dari IGD, rawat jalan, rawat inap, dan seterusnya gitu disampaikan. Tentu di situ kita akan menemukan kesenjangan-kesenjangan biasanya, ya. Nah, kesenjangan-kesenjangan itu yang kemudian kita diskusikan, lalu kita rumuskan apa namanya solusinya seperti apa untuk mengisi kesenjangan itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari bimbingan kinerja. Ya, di samping ada yang lain, misalnya kita bicara coaching, bicara training, ya, konseling, ya, konsultasi, ya, mendatangkan konsultan, bisa jadi begitu. Itu adalah bagian dari bimbingan kinerja. Ya. Nah, ini harus kita lalui, harus kita kerjakan. Tidak cukup hanya direncanakan, tapi juga dipantau perjalanannya dan dibersamai. Ya. Manajemen harus hadir membersamai proses itu. Ya. Melakukan apa namanya visita manajemen, begitu ya, kunjungan lapangan, ya, inspeksi, ya, baik inspeksi yang terencana maupun inspeksi mendadak, begitu. Itu bagian dari sebenarnya kita mengupayakan ada bimbingan kinerja. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, ya, yang ketiga yang di bawah ini adalah penilaian. Harus dinilai, ya. Dinilainya juga harus jelas bagaimana skenario penilaiannya, ya. Setahun sekali kah, 6 bulan sekali kah, 4 bulan sekali kah, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali. Harus jelas. Kemudian skenario-nya seperti apa? Ya. 90 derajat kah, 180 derajat, atau 360 derajat? Ya. Kemudian instrumen yang digunakan juga harus jelas, harus dibuat yang mampu laksana, begitu ya. Nah, ketika tiga hal ini kita kerjakan dengan baik, maka itulah yang disebut ada sistem manajemen kinerja yang dibangun di dalam rumah sakit dan klinik kita. Ya. Kalau hanya satu atau dua, kemudian kita melupakan satu atau dua yang lain, itu berarti sistem manajemen kinerja kita tidak lengkap. Dan kita tidak bisa berharap ada kinerja yang lahir, ada kinerja yang baik, yang lahir dari yang tidak lengkap itu. Gitu. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan di bagian pertama ini sudah sekitar 20 menit ya. Kita perlu istirahat sejenak untuk kemudian nanti kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau minum dulu, ngopi gitu mungkin ya, silakan.
Nanti kita lanjutkan dengan bagaimana desain dasar dari sistem manajemen kinerja ini. Ya, silakan. Kita istirahat dulu.